Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini di momentum tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Nah, ini kita ngobrolin Hari Ibu dan di hadapan kita semua saat ini ada ibu-ibu spesial karena semuanya sudah ibu, Bu ya. Ya. Dan hari ini saya juga bertugas sebagai ibu, Bu. Sekaligus bapak. Merangkap tugas. Nah, saya ikut nimbrung karena saya juga ibu kayaknya. Jadi kita akan ngobrolin tentang Hari Ibu. Di momentum Hari Ibu ini kita hadirkan orang-orang spesial, perempuan-perempuan hebat yang ada di Penajam Pasir Utara, di kabupaten yang ditunjuk menjadi ibu kota negara. Siapa-siapa mereka? Nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Ada istri Kapolres langsung di sebelah kiri saya, terus kemudian Bu Kasat, ini Bu Kasat Lantas, ini perempuan satu-satunya yang cantik, Kasat satu-satunya cantik di Polres Penajam Pasir Utara. Begitu kira-kira, Bu ya? Iya betul. yang di tengah saya itu ada Bu Dewan. Nah, ini yang mewakili ibu-ibu Dewan ya semua. Dan hari ini juga bertugas di mana Bu bertugas saat ini? Aktivitas Ibu di mana? Saya udah pensiun. Sudah pensiun, Bu ya. Sebelumnya sebagai apa, Bu? Kepala sekolah. Iya, di kepala sekolah. Berarti ngurusin anak sekolah, Bu ya? Oh, iya. Nah, sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nah, oke, di depan saya ini kalau suami beliau ini guru saya juga karena istri Pak Sekda, Pak Tohar. Izin Pak Tohar, saya tanya-tanya dulu. Nanti Ibu boleh, kalau memang ada hal yang itu, Ibu bisa langsung sampaikan ke publik apa aja yang bisa kita tarik dari diskusi atau obrolan-obrolan santai kita di meja ini. Di momentum Hari Ibu, saya izinkan perkenalkan nama dulu. Nah, biar bilang orang kan tak kenal maka tak sayang. Oke. Perkenalkan, nama saya Riawati Korea Tohar, istri dari Pak Tohar, Pak Sekda. Oke, itu aja. Iya, Bu. Lanjut. Saya dari Iwaida, mewakili Ibu Ketua. Saya Fatima Muhsin, istri dari Bapak Andi Iskandar Hamala. Beliau di DPR Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke. Bu Kasat ini tuan rumah ini. Ada 2 tuan rumah di sini. Kalau saya AKP Ningtyas Sudyasmita, alumni Akpol 2013, saat ini bertugas sebagai Kasat Lantas Penajam Pasir Utara. Bu Kasat. Ya. Oke. Ini andalang saya nih. Saya seperti bajunya ya. Ketua Bayangkari Cabang Penajam Pasir Utara, istri dari AKBP Henry Eka Bahalwan, Ilsa Madfiza. Saya lupa nyebutkan. saya agak nervous, Bu, karena ini perempuan-perempuan yang luar biasa yang hari ini perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang ya, bilang orang kan di balik suami yang sukses ada istri yang luar biasa di belakangnya ya. Begitu kira-kira, Bu ya. Tapi kalau Bu Kasat beda adanya. Kalau Bu Kasat sukses dua-duanya. Amin. Gitu ya. Oke, sebelum jauh kita ngobrolin tentang masalah Hari Ibu, sedikit informasi bahwa Hari Ibu itu jatuh pada 22 Desember, bertepatan dengan pada hal ini diambil oleh pemerintah Indonesia di momentum Hari Ibu itu bertepatan dengan Kongres Perempuan Indonesia 1 pada tahun 2028. Kemudian disahkan di Kepres pada tahun 1958. Ini bentuk dari sebuah perjuangan seorang perempuan atau seorang ibu dapat porsi dan tempat yang sama dan punya tugas yang sama. Nah, ini kita bicarain tugas di rumah masing-masing ini, karena kita akan ceritain, kita akan gibahin bapak-bapak kita di rumah. Mumpung nggak ada orangnya. Padahal dia diet nanti nih, Bu.
Kita akan gibahin apa? Kita akan gibahin atau bicarain tentang perempuan-perempuan luar biasa ini, tentang orang tua suami-suaminya. Suksesan suami, peran besarnya adalah seorang istri. Kalau tidak ada sinergi, ya akan sulit. Sama dengan Polri. Hari ini Polri lagi menggunakan bahasa presisi biar semua bisa memberikan yang terbaik. Begitu juga dalam bentuk keluarga. Nah, di momentum hari Ibu, buat Bu Sekda, saya manggilnya panggil Buria aja. Buria. Udah Bu Sekda. Karena di sekolahnya panggil Buria. Ibu aktivitas apa sih, Bu? Ngajar di SD Muhammadiyah. Di SD Muhammadiyah. Iya. Bu, momentum hari Ibu ini sendiri, menurut Ibu sendiri deh, perspektif Ibu atau pandangan Ibu sendiri? Ya apa ya? Iya. Ibu itu kan pangkal apa? Seorang ibu itu pangkal utama dalam pengasuhan anak-anak. Iya. Jadi cermin anak-anak itu kepada ibu. Betul. Kalau ibunya baik, insya Allah anak-anaknya baik juga. Benar. Makanya dibilang ya. Jadi kalau ibu itu orang yang hebat, nggak perlu pendidikannya tinggi. Istilahnya nggak perlu harus tinggi pendidikan. Kalau dasar agamanya ibu itu baik, dia akan jadi ibu yang baik insya Allah. Basicnya gitu. Agama gitu ya. Iya. Kita ngomongin agama nih. Enggak, memang harus dari situ. Ya, siap, Bu. Dari situ. Kalau nggak, karena terus terang aja saya punya ibu. Punya ibu saya bukan pendidikannya tinggi, terus terang, jujur. Pendidikan saya tentara, bapak saya Auri. Cuman ibu saya bukan pendidikan tinggi, dia cuma lulus SD aja. Ya alhamdulillah bisa anak-anaknya menjadi anak yang baik. Dan yang dapat suami yang sukses juga ya. Itu dari Allah sudah dari Allah sudah diatur, sudah bukan mau kita. Istilahnya itu. Nah, jadi ibu itu gimana ya? Ibu itu sangat perannya sangat tinggi gitu. Istilahnya enggak gimana ya, jadi ibu itu susah gampang ya. Cuman ya itu landasannya kalau saya ya itu dari agama. Jadi bagi saya tuh anak-anak tuh harus sholat, harus sholat supaya mereka itu ingat sama Tuhannya, sama ibu tidak lupa. Sama ibu tidak lupa. Sama ayahnya juga istilahnya. Jadi anak-anak itu gimana ya? Saya didik anak-anak itu ya terutama bapaknya ya, karena bapaknya memang sibuk. Tapi itu landasan agama yang utama itu. Yang bagusnya seorang ibu harus mengajarkan begitu. Oke. Upayanya bagaimana hari ini peran ibu itu lebih ditonjolkan di agama, Bu ya. Karena yang pertama apalagi kondisi zaman saat ini, Bu ya. Zaman sekarang. Jadi kami ngajarkan dari saya dulu, dari orang tua saya juga ngajarkan ke kami, dimanapun kamu berada, tetap ingat, tetap sholat, bilang. Tetap ingat dengan Tuhanmu. Jadi ya itu, jadi anak-anak ya tetap ini sama ibunya. Kalau apa-apa curhat tetap ke ibunya. Anak saya begitu. Memberikan tempat terbaik dari seorang ibu. Iya. Dari ibu. Walaupun kita nggak bisa ngasih yang maksimal ke anak-anak. Iya. Dengan fasilitas yang belum ya, dengan saya dapat banyak cerita tentang Pak Tohar sebenarnya, Bu. Dengan proses-proses beliau dari awal bertugas dari pedalaman sampai artinya kan ada perempuan hebat yang mendampingi beliau dengan kondisi terpuruk pun. Ya, Bu ya. Saya gini. Saya orangnya nggak terlalu ngalah. Lebih banyak ngalah, Bu ya. Ngalah. Bukannya perempuan itu gak sangat ngalah, Bu ya. Enggak, saya sama bapak itu apa gimana ya? Yang bapak itu kan orangnya tegas gitu. Iya.
terstruktur dia kalau ada sesuatu. Beliau itu terstruktur banget. Gini istilahnya, ya terstruktur karena mungkin pendidikannya begitu kan. Sedangkan saya memang anak ABRI, cuman nggak terstruktur kan. Nah, jadi banyak perbedaan. Iya, cuman sayanya banyak yang mengalah. Lebih banyak mengalah. Kebetulan. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, Pak. Nanti kita diskusi lanjutan, Pak ya. saya nggak bisa galak soalnya. Ayo, kalau Bapak bisa galak, Bu ya? Bisa. Oh, bisa. Apalagi di ASN, beliau wajib galak sebenarnya. Oke, Bu, sekarang saya mau minta ke Ibu Dewan ya, jadi istri anggota DPR dan juga pejabat itu kan bukan hal yang gampang, Bu ya. Betul. Bukan hal yang gampang karena ada beban, Bu ya. Nggak cuman jadi istri anggota DPR, istri jadi sekda, istri polisi, atau istri apalagi istri Kapolres. Nah, ini kan ada beban nih, Bu. Secara otomatis, kalau Ibu sendiri memaknai sebuah hari Ibu itu seperti apa, Bu? Karena ini orang yang hari ini juga bergelut di dunia pendidikan. Karena gitu ya, banyak anak-anak, Bu ya. Banyak anak-anak. Banyak anak-anak. Selain anak juga guru-gurunya lagi. Guru-gurunya lagi. Iya, benar. Karena itu kan berbagai watak dari guru-guru. Kita misalnya katakanlah di situ pemimpin ya. Karena walaupun kita wanita, tapi kalau kita bertugas sebagai kepala sekolah kita harus tahu semua watak mereka. Bagaimana caranya kita menghimpun mereka supaya bisa bersama-sama dengan mereka. Seperti anak-anak kalau ada masalah itu biasanya lari ke orang tua datang ke sekolah menyerbu gurunya. Bagaimana kita sebagai kepala sekolah menyikapi hal-hal tersebut. Tapi kita punya guru yang senior di situ, kita tampilkan dia dulu, setelah dia tidak bisa menangani baru ke saya, seperti itu. Oh, jadi win-win solutionnya di titik memang ya saya bilang terlebih lagi jadi istri anggota DPR, Bu. Makna buat Ibu sendiri, makna hari Ibu sendiri buat Ibu pribadi itu apa sih, Bu? Hari Ibu itu makanya tidak ada hari Bapak, yang ada hanya hari Ibu. Gitu, karena betul-betul Ibu ini sangat dihargai. Sudah dikatakan di dalam agama al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya kan? Sorga itu berada di telapak kaki ibu. Nah, jadi seorang ibu itu harus memiliki 5 panca dharma wanita. Ibu atau istri sebagai pendamping suami. Yang kedua, ibu sebagai pengelola rumah tangga. Yang ketiga, ibu sebagai penerus keturunan. Yang keempat, ibu sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kelima, ibu sebagai ya itulah, Bu. Jadi ini beratnya kita seorang ibu ya. Diayomi. Yang kelima tadi mendidik dan membimbing anak-anak. Nah, itu tugas seorang ibu. Memang yang banyak di rumah kan kita ibu, yang tahu watak anak-anak. Bahkan saya sudah punya anak 4. Bapak tidak terlalu, bukan berarti Bapak itu menghindar dari pendidikan anak, tidak, tapi yang lebih banyak ibu di rumah. Lebih banyak. Sampai-sampai saya mewariskan kepada anak, karena begitu juga saya diwariskan dari orang tua. Pilih suami yang bisa mengimani dirimu sendiri. Artinya bisa mengimani istri paling tidak. Jadi saya wariskan dengan anak saya seperti itu juga. Jadi tugas kita seorang ibu memang sangat berat, dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami. Sampai terpejamnya mata suami. Itu tugas seorang ibu. Ya. Jadi apalagi Bapak memang tadinya kan dari pemerintahan, Bapak. Setelah pensiun beliau mencalonkan, alhamdulillah masuk di DPR. Nah, itu pun juga mungkin berkat doa istri ya. Iya. Karena kebetulan Bapak udah purna, saya juga udah purna. Beliau berpolitik, saya ikut mendampingi kemanapun beliau pergi. Pagi pulang malam. Gitu. Jadi artinya selalu memberikan support kepada mereka, kepada suami gitu.
prosesnya panjang. Iya, sampai prosesnya hari panjang. ini. Sampai hari ini, Bu ya. Iya. Oke, makasih banyak Bu. Iya. Nanti kita lanjut diskusinya Bu, bicarain tentang hari Ibu. Bu Kasat. Nah, Bu Kasat ini punya tugas yang saya bilang kembali lagi, saya bilang bahwa biar bagaimanapun mau dia polisi atau mau dia polwan, ya mereka ini juga manusia ya gitu ya. Gitu Bu ya. Mereka ini juga manusia. Dia juga seorang bahkan sudah punya anak kan Bu? Saya sudah punya anak. Sudah punya anak dan hari ini bertugas menjadi Kasat Lantas. Di momentum Hari Ibu ini, makna tentang Hari Ibu sendiri buat seorang Bu Ning ya, Bu Ning. Saya biasanya Bu panggil Bu Ning. Kalau menurut saya Hari Ibu ataupun perempuan yang nantinya akan menjadi ibu, karena kan ini bertepatan dengan Kongres Perempuan. Iya. Menurut saya perempuan atau ibu itu seperti bunglon. Bunglon Bu. Kenapa saya bilang Di bunglon? mana dia berada. Di mana dia berada, dia menempatkan dirinya. Iya. Jadi bukan dalam arti konotasi negatif, Iya. tapi dimanapun dia, bagaimanapun posisi dan statusnya, dia tetap menjadi sosok yang menempatkan dirinya sesuai dengan kebutuhan. Dan hebatnya bukan kebutuhan orang itu, tapi kebutuhan orang lain. Wah, benar banget. Ini benar. Benar. Itulah hebatnya seorang ibu dan seorang perempuan. Seperti saya misalnya, orang berpikir saya hebat, tapi menurut saya semua perempuan itu hebat. Mau dia berpendidikan tinggi, mau dia berpendidikan biasa, mau dia bekerja maupun dia tidak bekerja, yang kadang orang melihatnya hanya dari segi fisik, padahal perempuan itu benteng. Mau apapun status dan pendidikannya dia benteng. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti di rumah, kalau perempuan dia tidak bisa membentengi nafsunya, keluarganya hancur. Dia sebagai benteng untuk suaminya supaya tidak kebablasan. Dia sebagai benteng untuk anaknya supaya merasa terlindungin dan aman. Tapi kadang dia lupa benteng diri sendiri, termasuk yang bekerja. Iya. Benar. Dia berusaha untuk terlihat sejajar karena paradigmanya sering perempuan itu, oh dia perempuan. Padahal dia itu lebih kuat dan lebih mampu. Namun karena kita punya kodrat sebagai wanita, itu yang menyebabkan kita tidak boleh terlalu arogan terhadap sesuatu. Kemudian kapan kita harus berhenti, kapan kita harus maju. Perempuan itu yang paling banyak mempertimbangkan. Makanya saya bilang, menurut saya pada kesempatan Hari Ibu dan Kongres Perempuan dan Anak ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh perempuan-perempuan di Indonesia ataupun di seluruh dunia manapun, bahwasanya kalian tuh hebat. Kalian itu seperti bunglon. Dimanapun dan kapanpun, situasi apapun, kalian bisa menempatkan diri yang dibutuhkan orang lain. Dia pulang habis kerja pagi, pulang sore, yang pertama kali dilakukan itu bukan dia tidur. Bukan Dia tidur. lihat, benar, dia lihat. Hari ini mau masak apa ya? Anak saya udah makan belum ya? Suami saya pulang jam berapa? Itu yang pertama kali dia pikirkan, bukan yang pertama kali udah selesai kerja istirahat gitu. Tidak. Yang pertama kali dia pikirkan bagaimana nanti suami saya pulang ada makanan, anak saya lapar ada makanan, kemudian kebersihan rumah, kebersihan bajunya, itu semua udah dipikirin. Ketika dia pulang, ibu-ibu rata-rata pasti mampir ke toko beli sesuatu kebutuhan di rumah. Itu pasti. Tidak pernah ketinggalan. Kemudian ketika suaminya pulang, dia akan nanya, "Mas, mau makan apa?" Padahal dia dari pagi hingga sore dia juga bekerja. Seperti itu. Dan banyak perempuan seperti itu. Banyak. Banyak sekali. Bukan banyak. 99% saya yakin perempuan semuanya seperti itu. Selalu memperlihatkan ketangguhannya, Selalu. walaupun pada prinsipnya ya rapuh juga, Bu. Rapuh juga. Makanya perempuan atau ibu itu seperti bunglon dan benteng. Iya. Dia Bunglon. selalu menempatkan dirinya sesuai dengan kebutuhan orang lain dan selalu menjadi yang terdepan untuk keluarganya.
terdepan buat keluarga. Ya, saya percaya itu karena ya hal yang paling mendasar kan. Kalau buat kita nih yang laki-laki, hal yang paling utama yang dilihat ketika memilih calon atau calon istri adalah ya kualitas dari perempuan itu kan, gitu Bu ya. Begitu bagaimana dapat kualitas yang baik kalau seandainya kualitas sebelumnya tidak baik. Artinya inilah bibit-bibit kualitas yang baik. Dia yang ciptakan siapa? Yang ciptakan kualitas baik adalah seorang ibu. Nah, langsung di sebelah kiri saya. Ini dia. Saya mau minta pandangan ibu atau perspektif ibu saja lah. Sebagai pembuka awal kita bahwa di momentum Hari Ibu ini, Bu. Kalau menurut ibu sendiri sebagai seorang perempuan, karena saya nggak mau ngomongin ke istri Kapolres atau seorang anak, pandangan ibu sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu dan sebagai seorang anak, bukan istri Kapolres ya, untuk di momentum Hari Ibu ini apa makna yang paling mendalam buat ibu? Hari Ibu itu satu kata ya, hebat. Hebat. Karena di samping ada perempuan hebat di balik laki-laki yang hebat, pasti ada doa ibu yang menyertai. Iya betul. Nggak boleh dilupakan karena istri juga kodratnya kan sebagai ibu. Karena ibu itu seperti yang Bu Kasat tadi bilang kan, Bung Londan, itu ibu itu multi talent. Di satu sisi jadi manajemen keuangan, jadi guru, bendahara, jadi koki, semua. Dia profesi yang sangat komplit. Semua ada di satu orang. Ada di satu orang. Ibu itu kan, ya, secara umum ya. Kalau khusus mungkin istri, kan dia bisa jadi juga kayak ibu-ibu yang di depan saya, pemimpin di profesinya masing-masing. Ya, ibu juga jadi pemimpin kan, Bayangkari. Itu kan beda. Kalau saya sebutnya geng itu ya. Oh, geng ya. Biar agak smooth lah, jangan sebagai ketua itu karena agak beban ya. Ya karena itu dari akibatnya aja. Sebab akibat karena suami sebagai ini, maka akibatnya saya jadi yang membimbing lah istri-istri dari yang ada di Polres ya. Kalau saya sih itu yang hebat. Karena sudah nggak bisa digambarkan lagi. Sepakat. Kalau saya bilang 1000% saya bilang perempuan itu hebat, Bu. Kenapa saya bilang perempuan itu hebat? Karena dia mampu, kalau bahasa anak sekarang multitasking ya. Dia mampu melakukan aktivitas dengan waktu yang bersamaan. Bisa masak, bisa gendong, bisa nyuci dengan waktu yang bersamaan. Semua kebisaan ibu-ibu dan perempuan. Ya. Hebatnya perempuan itu kan dia bisa menempatkan posisi di mana saja, kata Bu Kasat tadi ya. Ibarat air ya, dengan posisi yang manapun, dengan tempat posisi apapun dia menyesuaikan dirinya dengan tempatnya. Nah, sifat air kayaknya gitu ya. Jadi sifat air dia akan mengalir, menyejukkan, menghilangkan haus, dahaga. Benar. Ya, hal-hal yang paling mendasar yang sering kita hadapi perempuan, karena ini momentumnya bicara tentang perempuan juga, Bu. Betul. Jadi saya mau minta sedikit pandangan ke ibu-ibu sekalian. Apakah perempuan hari ini sudah dapat porsinya atau tidak? Dalam arti ya hari ini saya berharap di momentum Hari Ibu ini ada porsi-porsi yang memang kadang orang di rumah juga tidak paham. Maksudnya ini kan tanggung jawab bersama. Bahkan anak-anak juga punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana pola kita di rumah sehingga kemudian ini bisa sinkron secara keseluruhan. Karena kalau kayak bapak itu pulang tidur, udah tidur doang, udah istirahat, baring. Tapi udah gak mikir tuh gimana caranya masak tuh anak kayak apa gitu, nggak ada lagi. Mungkin gitu ya. Walaupun sebagian nggak semua suami begitu, ada juga suami yang rajin. Ya kayak saya lah. Ya. Bu Kasat dulu. Kalau menurut saya tidak semua orang itu seberuntung orang lain. Seperti misalnya beberapa yang memiliki suami yang baik, kemudian tempat yang baik,
serta lingkungan yang baik. Tidak semuanya seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah supaya itu tidak menjadi jarum. Kenapa saya bilang gitu? Supaya itu tidak bisa menjadi jarum untuk menusuk diri kita, karena keberuntungan itu tidak semua orang dapat. Tapi kita bisa membentengi diri kita untuk meyakinkan bahwasanya kita berharga. Itulah yang ngebuat kita bisa berdiri meskipun kita tidak berada di lingkungan yang baik, di keluarga yang baik pula, ataupun di tempat yang baik pula. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang perempuan ini dianggapnya lemah. Misal dia tidak bekerja, dia mungkin tidak pandai masak, itu dianggap semuanya kelemahan. Padahal ibu itu perannya nggak cuma masak. Iya betul. Masak juga suami harus punya dan yang satu lagi, perempuan itu perannya tidak hanya bekerja, perannya sangat banyak. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, kamu itu berharga. Jadi kalau sedikit saja ada kekurangan, itu wajar, itu manusiawi. Sama dengan karena lawan jenis kita juga nggak sempurna. Iya. Itu yang harus ditanamkan sama semua ibu dan semua perempuan. Jadi jangan pernah menyalahkan dirinya ketika terjadi sesuatu, terus ada cibiran dari orang, jangan pernah menyalahkan dirinya. Terus belajar. Nah, hal itulah yang dapat membentengi kita dari jarum yang menusuk ke badan kita sendiri. Betul, menarik nih. Porsi seorang istri, menurut ibu sudah nggak sih? Saya ngomongin negara ini agak susah ya. Kalau ibu itu mungkin simple aja, tapi sebenarnya tidak bisa perannya itu tidak bisa digantikan. Nggak akan bisa, Bu. Kelihatannya simpel tapi perannya tidak bisa digantikan. Saya sadar itu bahwa memang saya sedikit cerita dengan kondisi saya. Saya sadar bahwa sehebat apapun saya, setangguh apapun saya, sekuat apapun saya bertahan, saya tidak bisa menggantikan posisi seorang ibu. Ya itu saya bisa lihat, yang pertama pola pendekatan seorang ibu, sentuhan seorang ibu itu akan berbeda dengan sentuhan seorang bapak atau ayah atau abah. Nah, dari proses ini saya dapat pengetahuan besar, Bu. Walaupun hari ini hari yang menakutkan buat saya, tapi setidaknya bahwa saya juga masih punya ibu yang hari ini juga berjuang mendoakan saya untuk terus kemudian berjuang. Bahkan hari ini di depan saya adalah orang-orang ibu-ibu yang luar biasa yang juga sebagian sudah ada yang menelurkan anak-anaknya jadi orang-orang yang bisa berbakti dengan orang tua, bahkan membanggakan orang tua. Tapi pada prinsipnya yang paling bisa saya sampaikan di momentum Hari Ibu ini, ibu tidak bisa digantikan. Sehebat apapun laki-laki, posisi ibu tidak akan mungkin bisa digantikan oleh seorang ayah. Dari semua itu, kalau saya mau ke Bu Bu Sekda. Bu siapa sih nama lengkapnya, siapa sih Bu? Riyawati Korea. Ibu Korea. Bu Ria aja. Bu Ria. Bu Ria mendampingi seorang perempuan atau seorang ibu mendampingi seorang yang punya status itu akan ada beban, Bu. Bagaimana ibu menghadapi kondisi hari-hari dan bagaimana pola ibu mendidik anak-anak, karena kan ada beban tersendiri itu. Begitu pula dengan ibu, nanti saya akan tanyakan, karena pertanyaan yang sama juga akan masuk di Bu Kasat karena punya tugas yang beda. Double job dan iya, double job. Gimana Bu? Ibu memandang, karena hari ini biar bagaimana kita nggak bisa nampikan ya, jadi seorang ibu plus juga punya tanggung jawab, kan jadi istri seorang pejabat, maaf ini ya,
tidak ada niat untuk kemudian memamerkan, tapi pada prinsipnya hari ini bahwa orang-orang yang hari ini kita hadirkan bukan orang yang sembarangan, dalam arti mereka juga manusia ketika kemudian melakukan sebuah kesalahan. Itu yang saya tangkap dari obrolan kita. Bagaimana Ibu menyikapi atau menghadapi semua proses-proses? Saya tuh berjalan lancar aja, kayaknya berjalan ngalir gitu aja. Jadi nggak ada kiat-kiat. Nggak ada kiat gimana? Nggak ada kiat khusus, Bu. Nggak ada, ngalir gitu aja. Berarti bersyukur terus ya, Bu. Iya. Lebih bersih. Ya, lebih banyak. Iya betul. Lebih banyak itu. Ngalir gitu aja, nggak ada. Saya juga nggak ngerasa saya istrinya siapa gitu. Nggak pernah ngerasa. Nggak pernah ngerasa gitu. Karena di lingkungan saya ya bergaul sama ibu nih biasa aja, seperti sebelum bapak, tapi bapak di awal kan sudah lurah ya, tapi saya bergaulnya biasa aja. Memang sudah basic, artinya pengaruh didikan orang tua sebelumnya pun juga kan berpengaruh dengan aktivitas kita, Bu. Iya bisa jadi. Bisa jadi begitu. Ya. Jadi di anak-anak saya juga gitu, mereka ngerasa ya saya bukan orang. Bukan anak pejabat gitu ya. Saya orang biasa aja. Kayak gitu. Dan itu juga diturunkan ke anak-anak. Anak-anak begitu. Kalau Ibu sendiri bagaimana, Bu? Kan ya gini ya. Anggota DPR yang terhormat, Ibu, saya kalau ngomongin anggota DPR itu nih otak kritis saya itu mau kemana gitu ya. Tapi hari kan ada beban, Bu ya. Ada beban jadi seorang anggota menjadi seorang istri anggota DPR. Istilahnya secara otomatis kan terbatasi. Oh, kita berbuat ini, oh itu istri anggota DPR itu begini. Ada bagaimana Ibu menghadapi itu semua? Kalau saya tidak, karena sama juga dengan Bu Ria. Perjalanan hidup Bapak juga dari dulu PNS juga. Bapak pernah menjabat Sekcam, masih belum Kabupaten Penajam. Kemudian beliau setelah Kabupaten Penajam Pasir Utara lahir, beliau camat di Babulu sempat 2 tahun, tahun 2003-2004. Saya bukan tidak bangga, ya. Cuma di keluarga saya itu kadang-kadang ada ibu, namanya kita ibu camat, dipanggil ibu camat. Saya bilang salah kalau manggil saya ibu camat. Saya bukan camat, saya istrinya Pak Andi, begitu. Jadi tidak terlalu banyak berubah seperti itu. Nggak ada yang ngerasa berubah. Enggak. Jadi malah kalau manggil Bu Camat saya bilang biasa aja, panggil aja saya Ibu Fatimah atau Ibu Timah gitu. Terus bagaimana cara mendidik anak-anak, Bu? Ya, anak-anak saya juga selama Bapak menjadi anggota DPR, anak-anak juga tidak ada terlalu gimana. Keluarga-keluarga malah manggil Ibu Dewan, saya bilang jangan. Kita semua di sisi Allah itu sama. Tidak ada perbedaan. Cuma karena Bapak lagi menjabat seperti itu. Jadi di pengajian juga saya biasa aja dari Bapak, mulai dari camat sampai ke anggota DPR. Ya, saya bingung, Bu, mau narik isunya kemana nih? Semua biasa saja. Dan saya bersyukur, Bu. Artinya bukan tidak bangga, kita bangga suami punya jabatan. Cuma ini kan hanya di dunia. Manusia itu semuanya sama. Perbedaan kita, contohnya kita pergi haji, ya. Tidak ada di sana orang mengatakan, Ibu Camat, Pak Dewan, Ibu Dewan, tidak ada. Apalagi kalau kita sudah berada mengambil batu untuk melontar antara langit dan bumi aja. Kita tidur di atas tanah dan beratapkan langit. Tidak ada pejabat di sana, tidak ada. Kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi itu pula saya terapkan kepada anak-anak saya. Siap, Bu. Bu Kasat sendiri. Kalau saya menempatkan itu banyak yang manggil saya Ibu Perwira. Iya. Ibu Kaslan. Memang harus, Bu, dipanggil karena memang disatuan. Karena itu bukan kalau saya ya. Karena kalau menurut saya itu mereka memanggil saya itu bukan karena pride, tapi karena ini loh tanggung jawabmu salah satunya, seperti itu. Jadi warning ya. Iya. Termasuk seperti Mbak Ilsa kan kita manggilnya Ibu Ketua Bayangkari. Iya. Sebenarnya itu adalah marknya Mbak Ilsa sebagai pembimbing ataupun pembimbing ataupun pelindung. Ya, pengayom ya. Bagi istri-istri anggota Polri yang berada di Penajam Pasir Utara. Jadi perannya itu malah justru lebih
lebih besar ya Mbak ya. Jadi malah sebenarnya lebih capek ya Mbak ya. Jadi ketika ada orang manggil saya Bu Kaslan, itu saya malah makin wah dia tahu saya di Kasat Lantas. Jadi malah membatasi saya untuk bersikap. Betul. Karena ketika kita mempunyai mark jabatan, kemudian trademarknya itu menempel di badan kita, kayak ketika saya pakai baju ini semua orang tahu saya Kasat Lantas. Tapi ketika saya pakai baju sipil, orang itu manggil saya Bu Kaslan, oh ternyata dia melihat saya bukan dari baju, ternyata dari saya. Nah itulah yang menyebabkan kita harus lebih berpikir dalam bertindak, karena apa yang kita lakukan itu berpengaruh untuk lingkungan. Terus bagaimana menjelaskan anak-anak masih kecil Nah itu berpengaruh untuk lingkungan. Seperti ini, alah Bu Kaslannya aja melanggar lalu lintas. Padahal waktu itu saya pakai baju sipil, saya pakai mobil sipil, tapi dia bisa tahu kalau saya Kasat Lantas. Nah ketika kalau misalnya saya melanggar lalu lintas, nanti dia kan malah Bu Kaslannya melanggar lalu lintas. Bagaimana kita mau jadi contoh? Nah itulah sebenarnya banyak yang memanggil seperti itu, yang menyebabkan tergantung ya perspektifnya orang. Kalau saya malah itu ngebuat diri saya untuk lebih tunduk lagi, lebih waspada lagi dalam bersikap. Jangan sampai hal yang saya lakukan itu menjadi dosa buat diri saya karena prasangkanya orang. Prasangka. Benar. Kalau kita di hadapan agama itu sama, tapi kita adalah makhluk sosial. Kita diberi emban yang itu bukan karena sebagai kebanggaan, tapi sebagai ketanggung jawab. Jadi kalau misalnya bilang Bu Kaslan, itu tanggung jawab saya tuh banyak. Gak cuma seorang istri, gak cuma seorang ibu, melainkan seorang pemimpin juga. Berat banget sih Bu, karena harus diporsikan dengan banyak hal. Enggak, tidak berat. Ketika kita menikmati ya buat saya mikir berat Bu. Kenapa saya bilang berat? Saya ngurusin anak aja, terus kemudian ngurusin organisasi mumet ya. Ini ibu-ibu sudah ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin tanggung jawab. Contohnya gini, kayak waktu itu saya pernah Kapolsek. Ada istri anggota itu datang ke saya ngadu tentang masalah keluarga. Kalau dilihat dari segi umur, saya waktu itu belum menikah. Belum menikah. Saya belum menikah. Mungkin Mbak Ilsa ini justru lebih sering lagi. Karena Mbak Ilsa pernah jadi ketua ranting, sekarang jadi ketua cabang. Bayangin, anak-anaknya Mbak Ilsa, kalau dari segi umur sebenarnya bukan anaknya, tapi dari segi struktur dan organisasi jabatan, itu anak-anaknya Mbak Ilsa, dan itu semuanya harus diayomi. Ada yang satu, Bu, gajinya nggak dikasih kami semua, Bu, kami ini, Bu, suami saya nggak pulang-pulang. Bayangin, sedangkan Mbak Ilsa ini itu baru mungkin menjadi istri itu baru beberapa tahun, lebih muda dari orang yang mengadu. Tapi Mbak Ilsa menempatkan dirinya sebagai pendamping suami. Betul. Yang harus membantu tugas suami dalam mensejahterakan anggotanya. Betul. Itulah peran seorang ibu dan perempuan. Jadi makanya saya bilang dia perempuan dan ibu itu bunglon. Dimanapun dia ditempatkan, apapun status dan jabatannya, dia akan menyesuaikan sesuai kebutuhan orang. Kadang dia lupa kebutuhan dia tuh juga, dia perlu curhat, dia perlu ini. Dia butuh represi, dia butuh healing. Iya, butuh healing. Bu ya. Pak, Bu, izin Pak Kapolres, izin. Terus izin Pak Sekda. Apalagi kodratnya perempuan itu senang hal-hal yang cantik. Iya, yang indah-indah. Iya, yang indah-indah. Kalau dia berlebihan nanti dia, masa ibu Kasat Lantas, ibu Kapolres berlebihan kayak gitu. Itu pasti seperti itu. Pasti jadi cibiran mereka. Itulah yang menyebabkan kita lebih defense. Iya, apa yang menjaga perempuan diri dan ibu ini lakukan itu berdampak ke anaknya, berdampak ke suaminya, berdampak ke organisasi dan lembaganya. Berpakaian sekalipun kita juga. Perempuan itu. Betul. Seribet itu ya perempuan. Kalau laki-laki yang berpenampilannya bagus, ini masih dibilang, oh bapak ini keren ya. Padahal yang mendandani istrinya. Istrinya. Kalau perempuan yang kelihatannya lebih bagus daripada suaminya,
perempuannya gimana sih? Ya. Kok nggak pengertian sama itu? Mikirin diri sendiri. Mikirin diri sendiri. Itu dia. Kena mulu nih Bu saya. Kanan kiri kena. Suaminya yang dapat jabatan, istrinya yang harus mengayomi semuanya. Iya Pak. Bu, gimana Bu? Kalau Ibu sendiri memandang semua tugas yang hari ini Ibu hadapi, mengurus anak-anak. Seperti kalau yang ibu-ibu tadi bilang kan, kalau memposisikan diri mungkin kita nggak mau hanyut sama embel-embel dunia. Tapi pertama saya waktu awal nikah gitu, saya sudah tanemin supaya saya nggak lupa. Istilahnya adalah yang ini kita. Tapi lama-lama saya kalau tidak saya biasakan dengan sebutan itu, nanti malah saya jadi lost control dalam bertindak. Betul. Sedangkan saya ini dijadikan role model oleh anggota Bayangkari yang ada mungkin pada saat itu di bawah saya. Dari situ kan saya udah, oh ya saya ini istrinya seorang ini. Dimanapun pasti sebutan itu melekat pada diri saya pada saat itu. Jadi mulai ya memperbaiki dari hal-hal itu. Awalnya mungkin saya itu sebagai ini saya alarm lah. Saya nggak mau. Tapi lama-lama saya bilang harus mau nggak mau saya harus melabel diri saya seperti yang suami saya diamanahkan gitu kan, supaya saya bisa, oh iya saya harus bersikap seperti ini, saya harus melangkah seperti ini, karena memang dari ujung kaki sampai ujung rambut saya pasti diperhatikan dengan embel-embel jabatan suami saya. Jadi mau nggak mau itu yang menjadi ini. Tapi untuk tindakan sehari-hari itu saya lepas semua di rumah. Itu sesuai yang itu bunglon di rumah kan, ya udah jabatannya ya baju dinas saya ya baju dinasnya ibu-ibu gitu kan, daster pakai dinas rumah. Karena pertama saya jadi Bayangkari itu alhamdulillah langsung waktu ketua ranting ya Kapolsek itu di daerah Maluku. Di Maluku tuh di Polsek Wahai itu ya alhamdulillahnya listriknya 12 jam ya. Karena saya harus bilang alhamdulillah karena sudah saya lewati dan menjadi ini ya buat saya pengalaman yang sangat luar biasa. Karena kalau saya nggak menjadi istri polisi belum tentu saya sampai ke tempat itu gitu. Yang kehidupan di sana ya benar-benar mengandalkan alam. Memang baju saya ini itu kalau bisa itu saya pakai harus yang ada manfaatnya untuk warga situ, karena itulah yang bakal mereka kenang nanti sampai kapanpun. Nah saya kalau ke sana label saya itu masih sebagai Ibu Kapolsek yang mereka tahu, yang mereka pahami ya. Karena memang kan beda. Sama itu beda. Karena kan memang saya kan kita memang nggak bisa saya harus saya yang menyamankan diri saya dimanapun suami saya bertugas, karena kalau saya nggak mengikuti itu kita sudah nggak bakal kuat, karena satu langsung keluar dari zona nyaman kan pastinya dengan listrik 12 jam, signal nggak ada gitu kan. Jadi memang saya menyamankan diri saya, salah satunya cara saya harus mengikuti kebiasaan di daerah tersebut apapun itu, mau dari segi kebiasaan di daerah itu, adat istiadat, kulturnya pasti, karena saya nggak bisa memaksakan dengan saya gitu. Ego mau diri sendiri. Nggak bisa. Saya nggak tahan di sini Pak. Saya pengen pulang kampung. Pulang. Selesai sudah kan. Selesai. Berarti tidak bisa mendampingi. Karena dengan istri yang lain. Iya. Itu kan pilihan kita. Itu baru dari segi satu tempat aja. Belum lagi nanti ada istri anggota yang bermasalah. Itu sering memang. Itu ngadunya pasti ke Ibu Kapolsek. Yang kita itu sementara yang pertama itu saya pernah menghadiri sidang nikah gitu kan ceritanya. Kita kan pasti kan merasa saya ini belum apa-apa. Nanti kalau saya salah ngomong bukan hanya beban ke orang, ke Allah juga kan pasti. Betul, karena betul. Dari ucapan saya itu kan yang dijadikan dasar. Sementara kan saya tidak boleh sembarangan berucap gitu kan. Itu yang jadi kadang-kadang kalau seandainya suami saya dapat amanah, saya justru malah ya Allah, memang ini rezeki, karena belum tentu semua orang bisa dapat. Tapi bukan saya nggak bahagia, bukan saya nggak senang, tapi apa saya mampu
menjalankan amanah ini gitu kan. Lebih berat. Mampu nggak saya jadi contoh yang bagus buat ibu-ibu gitu kan? Bisa nggak saya mendampingi suami dengan sudah pasti waktunya berkurang buat keluarga, itu sudah pasti. Karena selain jadi kepala rumah tangga, beliau kan pemimpin di suatu tempat dan sudah ya bukan punya saya, sudah punya negara, punya masyarakat kan gitu. Jadi saya udah harus bisa mengambil peran beliau di rumah. Dan yang saya jalani sampai sekarang tuh saya berusaha kepada anak-anak saya jangan sampai mereka itu berkurang nilainya kepada bapaknya. Dari bapaknya gitu ya. Kepada bapaknya, bukan dari bapaknya. Anak ke bapaknya. Ya, saya nggak mau anak saya sampai berkurang nilainya. Sampai dia tuh lebih bernilai saya daripada bapaknya, karena saya tahu bapaknya juga perannya sangat besar. Walaupun tidak terlihat oleh anak saya. Cari duit, Bu. Ya, itu utama. Kita nggak bisa menyampingkan itu ya, karena kan pendidikan makan semuanya pakai uang, ya kan. Terlepas dari sisi kebapaannya secara pribadi, saya nggak mau anak saya kehilangan nilai bapaknya. Saya nggak mau. Saya nggak mau egois. Saya nggak mau egois. Anak saya hanya membutuhkan saya, karena dia harus, apalagi anak saya laki-laki kan, dia harus punya figur bapak. Itulah yang saya tonjolkan. Saya bilang, papa itu begitu demi siapa? Jadi jangan sampai mereka itu sama bapaknya itu nilainya di bawah saya nggak mau, karena peran saya sudah itu, bapak juga harus mengambil perannya, tapi dari segi saya. Oke, siap. Itulah hebatnya ibu. Ibu yang capek tetap aja menyodorkan suaminya yang paling berjasa. Karena kita juga kan sebenarnya tahu kan anak-anak belum tentu mengerti kan pekerjaan bapaknya seperti apa. Jadi harus kita harus yang jangan sampai mereka kehilangan. Padahal bapaknya nih begini pasti kan demi anaknya. Dan demi istrinya juga. Sama kayak Ibu Dewan sama Ibu Sekda. Saya kan dibilang suaminya pergi pagi, pulang malam. Tapi itu bagaimana caranya Ibu Dewan dan Ibu Sekda ini memberikan pengertian ke anaknya, bahwasanya bapaknya itu sangat sayang sama. Malah kalau mau pergi itu Pak ngomong sama anak-anak juga mau kemana. Gitu ya. Supaya tidak menimbulkan prasangka yang jadi tidak kehilangan figurnya bapak. Pasti kita tuh menyelipkan itu. Atau si bapak saya kasih tahu Pak, WA di grup, kita punya grup. Bapak keluarga, grup keluarga. Gitu. Bapak lagi tugas ke Banjarmasin, bapak lagi tugas ke Jakarta. Gitu. Jadi kalau saya kebetulan anak-anak dua nggak di rumah, jadi yang terakhir aja yang di rumah. Jadi kontak lewat grup aja, Bu. Saya semua di Penajam. Video call. Oh, video call rame-rame ya. Video call. Bisa video callan. Kalau malam pada muncul. Yang di Belanda, yang di Semarang. Pertama di Humas. Terus kami yang di rumah bertiga kan sering video call aja. Hampir hari-hari video call sama bapaknya. Robik juga dia. Menarik, Bu. Dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, pola pendidikan, jadi seorang ibu itu bukan hal yang gampang. Saya bilang, kalau bilang Bu Kapolres tadi tuh satu kata, hebat. Dan itu udah jadi paten. Hebat. Ibu hadir juga karena ibu. Karena ibunya ibu, maksud saya gitu. Jadi perjuangan proses Hari Ibu bukannya sekedar seremonial. Kita berharap Hari Ibu itu tidak hanya bicara tentang bagaimana menaikkan harkat martabat perempuan atau menjadi sebuah seremonial belaka, tapi kita bisa memaknai bahwa hari ini semua punya peran yang sama. Kalau menurut Bu Kapolres tadi yang disampaikan Bu Kapolres bahwa meskipun suami tidak bertugas di rumah, dalam arti maksimal bertugas di rumah seperti suami-suami yang lain yang bukan polisi, yang bisa mungkin malam bareng. Kalau polisi kan biar malam kadang juga mau bertugas. Beda. Iya, sama PNS juga kadang, Bu, kalau sudah kena dinas luar kan gitu, Bu ya. Iya, kalau DL. Iya, kalau Bapak pasti video call pagi-pagi, video call. Malam video call lagi. Apa tugasnya biasa Bapak itu kan difoto, dikirim ke keluarga. Nah, yang memang ini ya apa? Sangat membantu sekarang dengan adanya teknologi komunikasi. Kalau dulu sulit banget, Bu ya. Apalagi kalau listriknya cuma 12 jam. Apalagi kayak saya kan sudah punya cucu. Kai kemana ini?
Kok nggak ada? Jadi laporan tambah Bu ya? Ya, laporan tambah ya, ke cucu ya. Itu kait mau video call, jadi pada buka gitu semua. Gitu. Itu hari ini teknologi juga menjadi sarana yang terbaik untuk kita semua supaya komunikasi lebih baik ya. Bu, di terakhir nih Bu, saya mau minta statement. Bu Kapolsek siapkan dulu nih. Kapolres siapkan dulu. Karena tadi ngomongin Kapolsek Bu, jadi saya tengyang. Iya. Bu Kapolres siapkan diri untuk buka kita. Bu, statement Ibu. Statement aja Bu tentang hari Ibu, buat Ibu statement terakhir. Hari Ibu itu yang sebenarnya setiap hari itu tetap hari Ibu. Ibu itu ibu yang kuat, ibu yang cerdas, segalanya di Ibu. Segalanya di Ibu. Nah, jadi maknai hari Ibu itu buat saya Ibu itu sempurna gimana ya, sempurna dalam arti ya bisa memegang segalanya itu, multi talent ya. Multi touching banget ya. Gitu ya. Oke, Bu, statement terakhir Bu. Statement terakhir, kita juga bersyukur bahwa kita dilahirkan ke dunia ini kan sebagai seorang wanita. Jadi kita memposisikan diri sesuai dengan kodrat dan yang diberikan Allah pada kita, bagaimana kita memanage keluarga kita sendiri, kemudian kita di masyarakat, kemudian juga beserta dengan ibu-ibu yang lain yang ada di sekitar kita. Kita sebagai, mungkin seperti yang Ibu katakan tadi, di mana suami bertugas, kita harus memberikan yang terbaik selalu kepada ibu-ibu yang berada di sekitar kita. Bu Kasat. Kalau menurut saya pribadi, Hari Ibu itu istimewa karena dari 24 jam tugas dinas sampai dengan 365 harinya dia, dipilih satu hari untuk mengingatkan dia bahwasanya dia itu istimewa. Jadi Hari Ibu itu istimewa. Menurut saya. Karena tidak hari istimewa. Bu Kapolres. Apa ya? Hari Ibu tadi istimewa sudah, luar biasa, bersyukur, pokoknya komplit lah hari Ibu itu semua jadi satu. Hanya ini ya, kalau hari Ibu tepatnya kan 22 Desember itu sebagai simbolis saja, sebagai pengingat. Sebenarnya kan hari Ibu itu ya seperti hari-hari yang lain. Enggak juga karena hari Ibu itu berbuat yang terbaik. Tidak ada simbol hari Ibu juga, pasti Ibu akan berbuat yang terbaik dengan caranya masing-masing. Buat anak, keluarga, dan efeknya bisa ke negara mungkin dan dunia. Betul. Dari seorang ibu. Jadi sangat luar biasa menurut saya. Oke. Statement terakhir dari sangat luar biasa. Beruntunglah jadi seorang ibu dan teruslah berjuang menjadi seorang perempuan yang luar biasa. Kelak perempuan-perempuan yang belum jadi ibu akan menjadi ibu. Amin. Generasi yang baik dilahirkan dari ibu-ibu yang baik. Said Hasan bersama Polres Penajam Pasir Utara undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.